ونستعينه ونستغفره من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فإنه قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini Al-Fakir mengajak kepada hadirin semuanya, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah baik berupa kewajiban maupun kesunahan, sekaligus menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, baik larangan makruh apalagi larangan yang haram. Jemaah Jumat rahimakumullah. Waktu seseorang di dunia ini sangatlah berharga. Siapa saja yang tidak memelihara waktu dan memanfaatkan dengan baik hari-hari yang dia lalui untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, maka dia akan mengalami kerugian besar dalam hidupnya dan pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tak terperikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Meskipun waktu merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki seseorang, yang tak mungkin bisa diperbaharui, namun yang mengherankan adalah justru waktu merupakan sesuatu yang paling sering dibuang secara percuma oleh para pemiliknya. Persoalan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya merupakan persoalan yang sangat penting dan sangat mendasar. Untuk itu Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada umat Islam dengan wasiatnya yang sangat terkenal dan sering kita dengar, agar benar-benar memperhatikan momen-momen penting dalam kehidupan dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak mengatakan, Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiramaka, wa sihataka qabla saqamika, wa ghina'aka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu,
dan masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberitahu 5 perkara dalam hidup yang bisa diambil manfaatnya sebelum datangnya 5 halangan yang diperkirakan akan datang di masa depan. Apa? Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Syababaka qabla hiramika. Maksudnya, kita selaku manusia harus bisa memanfaatkan masa kuat kita saat masih muda untuk beribadah dan beramal kebaikan lainnya sebelum masa tua nanti datang dan masa lemahmu untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Maksudnya, kita selaku manusia harus bisa memanfaatkan masa-masa sehat kita dengan berbagai amal soleh sebelum penyakit menghalangi kita untuk melakukan berbagai amal soleh. Saat sakit, seseorang tidak mampu untuk beramal atau merasa lemah untuk beramal karena penderitaan yang sedang dia rasakan dan sibuk dalam pengobatan dan penyembuhan. Bila seseorang di masa sehatnya itu senantiasa beramal soleh secara rutin dan disiplin karena Allah, maka di saat sakit dan tidak mampu mengamalkan amalan yang biasa dia lakukan, dia tetap ditulis mengamalkan amalan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba sakit atau sedang safar, ditulis untuknya amalan yang biasa dia kerjakan di saat masih sehat dan tidak bepergian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa ghina'aka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Maksudnya, kita selaku manusia marilah memanfaatkan kemampuan kita untuk melakukan berbagai ibadah dan kebaikan dengan harta. Misalnya, memenuhi kebutuhan anak dan istri kita, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, bersedekah di berbagai pintu kebaikan seperti membangun masjid, membuat sumur, wakaf Al-Quran dan lain-lainnya. Masih banyak pahala-pahala yang bisa kita lakukan semasa kita masih bisa untuk mengembangkan harta kita. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luang kita sebelum masa sibuk kita datang. Maka kita hendaklah seseorang untuk menyibukkan dirinya dengan berbagai ketaatan dan kebaikan di waktu luangnya sebelum berbagai kesibukan datang seolah tanpa henti seperti menikah, kemudian kelahiran anak, kemudian mencari rezeki dan seterusnya. Maka ketika kita waktu luang, maka kita maksimalkan waktu luang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masa hidupmu sebelum kematianmu. Wa hayataka qabla mautika. Maksudnya, kita selaku umat manusia marilah memanfaatkan berbagai amal soleh dalam hidup ini sebelum kematian menghalangimu untuk beramal ibadah. 5 keadaan ini tidak akan diketahui nilainya kecuali setelah semua itu sirna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين المرسلين ورضى الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم واتقوا يجعل لكم من أمركم مخرجا ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة